Buya bertanya nih. Saya yang suka berkeliling dunia, berdakwah. Ada kecurigaan dari sebagian besar, mayoritas yang tidak mau ikut jemaah tabligh ini, itu orang musyawarah ada keluarga tiga istri ya. Gimana sih itu? Arahan dari markas dakwah itu arahan langit. Ya. Bagaimana agar orang pergi sejauh-jauhnya, selama mungkin, Ya. kemudian dengan bekal sebesar-besarnya. Itu konsep yang disampaikan dalam motivasi. Tapi di markas itu ada namanya tim tafakur. Tim tafakur itu tim yang memeriksa kesiapan orang ini berangkat. Pertama diperiksa kesehatannya. Orang ini bisa berangkat apa tidak. Ya. Yang kedua diperiksa pekerjaannya. Pekerjaannya itu bisa ditinggalkan apa tidak. Yang ketiga diperiksa perbekalannya. Ada nggak perbekalan yang dia bawa dan ada nggak perbekalan yang ditinggalkan. Yang keempat diperiksa keluarganya. Apakah keluarganya siap ditinggal atau tidak. Jadi bukan orang langsung tiba-tiba pergi begitu saja. Oh, ada sistem untuk menseleksi siapa yang layak berangkat, siapa yang tidak berangkat. Kalau orang ini tidak layak berangkat, disuruh pulang. Tapi kalau orang ini memang layak berangkat, diberangkatkan. Berdasarkan rute yang diputuskan oleh pusat. Bukan saya mau pergi ke Jogja, saya mau pergi ke Sulawesi, atau mau keluar negeri, mau ke Australia, mau ke Amerika. Tidak. Itu rute ada yang memikirkan, ada yang mengatur. Dan kalau kita pergi tidak melalui musyawarah, itu bukan pergi dakwah, itu namanya pergi piknik. Tim taskilnya sudah menganalisis Oh ya. iya, mau kemana-mana itu kalau tidak musyawarah itu namanya piknik. Iya. Kalau mau pergi dakwah itu ada markas dakwah yang menentukan rute, dengan siapa berangkat, berapa lama berangkat, kemana perginya, naik apa berangkatnya, semua itu sudah diatur. Oke. Itu sistem luar biasa. Yang Buya pikirkan adalah bagaimana caranya image masyarakat tertanam bahwa dai itu profesional. Dia telah melakukan musyawarah. Dia juga membutuhkan ekonominya bagus terarah. Yang terjadi adalah contoh banyak di masyarakat kita yang mereka pergi, mereka curhat keluarganya kita. Nyari bapaknya lagi kitab di mana, anaknya juga nyari nggak disekolahin. Tapi waktu bayar dia bicaranya oke gitu. Tapi begitu ke rumahnya, kamar mandinya licin. Jadi ada oknum-oknum seperti itu, Boya. Konsep ini senantiasa indah, tapi pelaksanaan kadang-kadang tidak sesuai konsep. Jadi itulah yang terjadi, kenapa kadang-kadang terjadi komplain. Tapi kita ini kan sedang dalam perbaikan, menuju perbaikan. Namanya islah diri gitu. Jadi tidak langsung menjadi baik orang baru 3 hari, baru 40 hari, baru 4 bulan, selama 40 tahun dia di dunia kegelapan, tiba-tiba mau menjadi cerah dalam 3 hari, dalam 40 hari, 4 bulan, tidak bisa. Itu memerlukan waktu juga untuk melakukan perbaikan. Jadi harus sabar. Orang-orang sekitar juga harus memaklumi. Ini dia udah masuk masjid, udah bagus. Dulu dia nyekek botol, sekarang alhamdulillah cekek tasbih. Dia itu bentang sajadah, sekarang dulu haram jadah. Jadi memang harus ada kesabaran menantang hidayah yang ada itu. Oleh sebab itu, kita sebagai pemikir Islam juga mensupport orang-orang yang telah memutuskan di jalan Allah ini. Jangan sampai mereka-mereka itu bermasalah dengan ekonomi, karena itu bagian dari fitrah kita untuk mendukung yang lemah. Caranya adalah kita membentuk ekonomi khusus untuk memberikan sponsorisasi bantuan dari konglomerasi Indonesia. Caranya adalah mesti ada tetap wadah gitu ya, supaya apa, jemaah tabligh ke depan memiliki suatu motivasi dan dorong orang untuk ikut bergabung berdakwah ke seluruh daerah terpencil seluruh Nusantara dan juga ke luar negeri. Lalu lebih mantap lagi. Dia aja memantapkannya sebagai kaum intelektual muslim harus berpikir ya istilah modern lah. Nggak bisa kita biarkan mereka berpakaian ala biasa, memenuhi kebutuhan keluarga seperti biasa. Dia tinggal begitu saja. Jadi ada rasa yang kurang. Nah, oleh itu ada usaha. Itu masuk Buya. Ya, insya Allah. Jadi memang sebenarnya kalau untuk usaha-usaha setiap individu orang dakwah ini, orang-orang tabligh ini tidak begitu banyak dibicarakan.
karena fokusnya kita ini pada pembicaraan iman, Adab, ya. Ibadah, sehingga harapannya dengan iman yang kuat, ibadah yang mantap, itu maka dunia ini akan berkhidmat, kan begitu. Suruh kita sholat untuk membangun garis vertikal dengan Allah, mengambil kekayaan dari khazanah Allah. Kemudian kita setelah aqimus sholatu zakat horizontal, membangun, membagikan kepada umat. Karena saya juga pernah bayar urusan perut nomor 1. Iya. Baru kita cerita ayat. Orang itu kalau perutnya lapar, kupingnya nggak bisa mendengar. Tuh. Nanti kita lanjut lagi ya.